Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Natasha Zain, biasa dipanggil Velia. Saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 220102011097. Di sini saya akan mengangkat isu mengenai perpindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang rumusan masalah. Yang pertama, mengapa ibu kota Indonesia harus dipindah ke Kalimantan Timur? Ada beberapa alasan mengapa ibu kota negara dipindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Di antaranya yaitu tingkat urbanisasi di Pulau Jawa yang begitu tinggi, kemudian bencana banjir yang kian mengancam Jakarta, dan juga ada pematahan stigma tentang Jawa sentris, serta pembangunan yang kurang merata. Kemudian yang kedua, apakah kota Jakarta sudah tidak layak untuk menjadi ibu kota negara Indonesia? Dikutip dari kompas.com, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berbicara mengenai kemungkinan ibu kota Indonesia, Jakarta, tenggelam dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Menurut Biden, pemanasan global bisa berdampak pada mencairnya es di kutub yang menyebabkan naiknya permukaan air laut. Jika pada kenyataannya permukaan laut naik 2,5 kaki lagi, sekitar 0,7 meter, Anda akan melihat jutaan orang bermigrasi memperebutkan tanah yang subur, kata Biden. Karena itu, lanjut Biden, tak menutup kemungkinan ibu kota Indonesia, Jakarta, bisa tenggelam akibat fenomena tersebut. Biden menyebut hal itu bisa saja terjadi dalam kurun waktu 10 tahun mendatang. Apa yang terjadi di Indonesia jika perkiraannya benar bahwa dalam 10 tahun ke depan mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena tenggelam? Ujar Biden. Penyebab utama dari berpindahnya ibu kota ke Kalimantan Timur yaitu kembali lagi ke rumusan masalah yang pertama, yaitu tingkat urbanisasi yang sangat tinggi. Hal tersebut menyebabkan pembangunan cenderung terpusat pada suatu titik wilayah dengan warga yang cukup penuh. Kemudian yang keempat yaitu, jika memang mengharuskan ibu kota negara untuk berpindah, mengapa harus berpindah ke Kalimantan Timur dan bukan Kalimantan Tengah? Alasan pertama yaitu Kalimantan Timur terletak di tengah-tengah Indonesia. Lokasi yang dipilih dekat dengan 2 bandara, kemudian ketersediaan lahan yang luas, air bersih yang cukup, bebas bencana gempa bumi, tidak berbatasan dengan negara tetangga secara langsung, dan dekat dengan akses jalan tol antara Balikpapan dan Samarinda. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu dari dampak jika ibu kota negara tidak segera dipindah. Yang pertama, terjadinya kepadatan penduduk di ibu kota Jakarta. Yang kedua, bencana banjir yang kian mengancam. Ketiga, terhambatnya pemerataan pembangunan. Yang keempat, terpusatnya pemerintahan di Jawa. Yang kelima, kontribusi ekonomi di luar Pulau Jawa semakin rendah. Selanjutnya, gagasan alternatif. Yang pertama, menarik para investor besar dunia untuk turut bergabung dengan proyek pembangunan ibu kota baru. Yang kedua, memilih lokasi forest city yang relevan, sumber air melimpah seperti di dataran tinggi, serta kesiapan wilayah secara makro. Yang ketiga, mempertimbangkan dan memilih Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota dibanding Kalimantan Tengah. Yang keempat, mengadakan rapat dengan DPR dan pemegang APBN.
mengenai persetujuan penggunaan anggaran pembangunan ibu kota negara baru. Yang terakhir, konsekuensi penerapan alternatif gagasan pemecahan masalah. Pertama, dikutip dari Jakarta CNBC Indonesia, proyek ibu kota negara atau biasa disebut IKN Nusantara akan memasuki tahap pembangunan. Banyak pihak mengkhawatirkan proyek senilai 466 triliun tersebut mangkrak. Yang kedua, lokasi ibu kota baru yaitu di Bukit Soeharto. Konsep Forest City berpotensi rawan kebakaran hutan dan juga banyak lubang bekas tambang. Hal tersebut ditakutkan menjadi masalah di kemudian hari. Yang ketiga, di Kalimantan Timur, harga tanah semakin melonjak sedangkan warga takut akan rusaknya cagar alam. Yang keempat, dengan anggaran yang cukup besar berkisar 466 triliun sampai dengan 486 triliun hingga 2045 mendatang, APBN hanya akan menanggung sekitar 19% atau senilai 88,54 triliun sampai 92,34 triliun. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.